Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang remaja kebal dosa. Check-in. Bagi seorang traveler alias tukang jalan-jalan, istilah ini sudah sangat familiar. Begitu juga dengan seorang pengusaha atau karyawan yang harus keluar kota berhari-hari untuk urusan bisnis. Udah sering check-in di penginapan demi tugasnya. Tetapi bagi seorang remaja putri usia 13 tahun yang bisa dibilang udah biasa check-in bareng pacarnya saat ditanya oleh content creator, tentu bikin netizen geleng pala. Beragam komentar mirip langsung berhamburan memadati lini masa sosial media. Gimana nggak heran? Usia 13 tahun itu sebaya kelas 1 SMP loh. Bisa-bisanya check-in dan berasyik masuk dengan pacarnya di hotel. Bahayanya, ngeri. Dan sialnya, bukan cuma urusan syahwat. Belakangan, warganet juga dihebohkan oleh perilaku sadis remaja di kota Pempek. Inisial Is, berumur 16 tahun, bersama 3 orang teman sebayanya, tega membunuh dan memperkosa seorang berinisial AA yang berumur 13 tahun hanya karena cintanya ditolak. Bisa kita bayangkan, hanya sekedar cinta loh. Sementara di Jakarta, 2 remaja putri kakak, adik pelajar SMA, tega menghabisi ayah kandungnya. Mereka nggak terima dimarahi oleh sang ayah karena telah mencuri uangnya. Sependek itukah sumbu emosinya? Ngeri ya. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian semua, ada apa dengan remaja kita saat ini? Perilaku remaja yang kebal dosa seperti beberapa kasus di atas nggak bisa dianggap sepele. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Baik dosa besar seperti meninggalkan sholat, zina, atau menghilangkan nyawa maupun dosa-dosa lainnya seperti membuka aurat, gaul bebas cewek dan cowok, menyebarkan berita hoaks dan sebagainya. Apapun level dosa-dosanya, sama aja maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang benar. Lantas, pertanyaan saya, gimana ceritanya sampai remaja kebal dosa, terbiasa bermaksiat, memuja syahwat, nggak ada penyesalan meski telah melakukan perbuatan tercela? Kok bisa? Itu pertanyaan saya. Pertama, kita akan bahas sini, lemahnya iman. Mereka yang kebal terhadap perbuatan dosa biasanya akidahnya kendor. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan dia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir, yaitu orang yang selalu berbuat dosa, ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang. Ia menganggap itu remeh dosa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini yang kedua, tontonan jadi tuntunan. Hari gini, remaja begitu mudah mengakses hiburan tanpa sensor dari genggaman tangannya. Terbiasa melihat tontonan vulgar hingga kucuran darah segar yang merajalela menyapa remaja. Saking terbiasanya, mereka penasaran untuk melakukan hal yang sama, berburu pengalaman baru, dan menjadikan tontonan tak pantas itu sebagai tuntunan. Yang ketiga, ini yang ketiga ya, nggak ada sanksi tegas. Kemaksiatan akan berulang kalau pelakunya nggak dikasih sanksi alias hukuman yang bikin kapok. Bukannya berujung penyesalan, malah ketagihan ujung-ujungnya. Tak sekedar mendekam di balik jeruji besi atau pembinaan di dalam rumah tahanan, tapi sanksi setimpal yang bikin orang lain berpikir ribuan kali untuk melakukan kemaksiatan yang sama, seperti penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Usia remaja doyan coba-coba, pola hidupnya beranjak dewasa, namun cara berpikirnya masih harus dibina oleh banyak orang seperti kita ini. Informasi salah yang mereka terima melahirkan remaja yang kebal terhadap perbuatan dosa. Nah, kalian harus camkan itu.
Disinilah pentingnya kita membenahi cara berpikir remaja tersebut. Pola pendidikan sekuler yang mengepung kegiatan belajar remaja harus diimbangi dengan asupan nutrisi iman yang kokoh dan kuat. Ajak pelajar muslim untuk mengenal Islam lebih dalam. Galakkan program pengajian untuk membentengi generasi muda-muda muslim dari serangan budaya dan pemikiran-pemikiran sesat, yaitu pemikiran-pemikiran dari barat. Itu contohnya. Sejatinya, ketika remaja jauh dari pengawasan orang tua, guru, atau pihak sekolah, godaan setan gencar menggoda mereka untuk berbuat dosa. Saat itu, tak ada yang bisa diharapkan untuk melindungi dan menjaga mereka selain keimanan dan akidah yang tertancap kuat dalam dirinya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang obat anti maksiat. Seorang laki-laki menghadap Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Beliau termasuk salah satu dokter hati. Lelaki tersebut berkata kepadanya, ini perkataannya, sungguh saya telah menjerumuskan diri saya dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, tolong berikan saya resep untuk mencegahnya. Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, balik. Ini saya akan bacakan apa yang dikatakan balik oleh Ibrahim bin Adham. Jika engkau mampu melakukan 5 hal, engkau tidak akan menjadi ahli maksiat. Laki tersebut berkata, dia sangat penasaran untuk mendengarkan nasihatnya. Tolong ungkapkan apa yang ada di benak Anda, wahai Ibrahim bin Adham, ujarnya. Dan kemudian Ibrahim bin Adham berkata seperti ini. Pertama, ketika engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau makan sedikit pun dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lelaki tersebut heran, kemudian dia bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim? Padahal semua rezeki berasal dari apa? Berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ujarnya. Dan kemudian Ibrahim berkata, jika engkau telah menyadari hal itu, maka apakah pantas engkau makan rezekinya, padahal engkau berbuat maksiat kepadanya? Nah, kemudian laki-laki tersebut menjawab, tentu tidak pantas. Lalu apa yang kedua, wahai Ibrahim? Nah, kemudian bertanya lagi kepada Ibrahim. Nah, kedua, jika engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau tinggal di buminya. Lelaki tersebut terheran-heran, bingung melebihi yang pertama bahkan. Kemudian dia berkata ini, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim? Padahal setiap bagian bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ibrahim menjelaskan kepadanya, jika engkau telah menyadari hal itu, maka apakah engkau pantas tinggal di buminya, padahal engkau berbuat maksiat kepadanya? Lelaki tersebut menjawab, tentu tidak pantas. Lalu apa yang ketiga, wahai Ibrahim? Ditanyakan lagi. Dan kemudian kita lanjut. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, ketiga, jika engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihatmu. Lalu berbuatlah maksiat di tempat itu. Dan kemudian lelaki tersebut berkata balik, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim? Padahal Allah Maha mengetahui hal-hal rahasia. Dia mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dia dapat mendengar merayapnya semut pada batu besar yang keras di malam yang gelap. Kemudian Ibrahim menjelaskan kepadanya, jika engkau telah menyadari hal itu, maka apakah pantas engkau berbuat maksiat kepadanya? Kemudian lelaki tersebut berjawab, tentu tidak pantas, ujarnya. Lalu apa yang keempat, wahai Ibrahim? Nah, kemudian Ibrahim bin Adham berkata kembali, keempat, jika malaikat mau datang untuk mencabut nyawamu, maka katakanlah kepadanya, tundalah kematianku sampai waktu tertentu. Lelaki tersebut bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ini terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 34. Dan lanjut nih, Ibrahim bin Adham
menjelaskan kepadanya, jika engkau telah menyadari hal itu, lantas mengapa engkau masih mengharapkan keselamatan? Dan kemudian lelaki tersebut menjawab, ya, lalu apa yang kelima wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim bin Adam berkata, kelima, apabila malaikat Zabaniyah, yaitu mereka adalah malaikat penjaga, mendatangimu untuk menyeretmu ke neraka jahanam, maka janganlah engkau ikut mereka. Belum sampai lelaki ini mendengarkan nasihat yang kelima, dia berkata sambil menangis, cukup Ibrahim, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya, dengan nada sedih dan menangis. Akhirnya dia senantiasa beribadah sampai meninggal dunia. Semoga kisah inspiratif di atas bisa menjadi pengingat ketika kita terjadi godaan maksiat. Jangan lupa ikutlah ngaji sampai mati. Nah, saya ulangi lagi. Jangan lupa ikut ngaji sampai kita mati. Agar tak terjerumus dalam komunitas remaja pendosa. Yuk ngaji.